Pemerintah membuka peluang kerjasama energi dengan Rusia, khususnya di sektor minyak dan gas bumi. Hal itu menjadi salah satu agenda dalam lawatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Rusia mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke Rusia beberapa waktu yang lalu. Dan berikut potongan dialog Rebecca Napitupulu, koresponden RT bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Berbicara tentang impor minyak Rusia, ini bagaimana bisa mendukung strategi Indonesia untuk menjaga ketahanan energi dan juga agar Indonesia ini memiliki sumber energi yang beragam, Pak? Tadi saya katakan bahwa Indonesia itu menganut mazhab politik bebas aktif dan ekonomi bebas aktif. Kita hari ini impor 1 juta barel per day, karena konsumsi nasional kita itu 1,6 juta. Dalam rangka menjaga hubungan ke semua negara, dan mencari harga juga yang lebih baik, maka saya pikir salah satu di antara negara yang patut kita pertimbangkan dan kita seriusi adalah Rusia. Dan selama ini memang sebagian minyak di Indonesia, tapi kan lewat trader mana-mana baru bisa masuk ke Indonesia dari Rusia. Itu sumbernya juga sebagian dari Rusia. Cuma kita aja yang kemarin masih butuh membuka pembicaraan dalam beberapa hal. Dan saya pikir ke depan udah nggak ada masalah. Dan dengan kita mendapatkan impor minyak dari Rusia, mengurangi kebutuhan kita lewat impor. Dan yang kedua, harganya kompetitif. Yang ketiga, kualitasnya bagus. Yang keempat, menambah hubungan yang lebih baik. Karena hubungan politik itu bisa dilakukan dengan baik kalau ada hubungan juga bisnis. Tidak bisa hanya politik. Jangan hanya mau senangnya aja, yang lainnya nggak mau. Itu nggak fair, nggak cengli. Jadi harus sama-sama saling menguntungkan. Selain minyak, Pak, apakah pemerintah juga melihat peluang sumber energi lain dari Rusia untuk menjaga keseimbangan energi Indonesia? Beberapa kali kita melakukan komunikasi bilateral ya dengan Rusia. Mereka juga mempunyai tambang, kita juga mempunyai tambang. Kita punya kesamaan banyak lah. Dan sebagian investor juga masuk ke Indonesia. Jadi kita saling membuka. Jadi tidak hanya kita yang membeli di mereka, tapi mereka juga mau ke kita. Inilah hubungan timbal balik yang ideal untuk dilakukan dalam melakukan komunikasi, hubungan-hubungan bilateral, hubungan-hubungan diplomasi politik antara kedua negara. Dan contoh katakanlah sektor pertambangan. Ini kan mereka juga ada yang masuk. Kita juga ada yang berbicara dengan mereka. Dan pengusaha Indonesia sama pengusaha Rusia itu mereka sudah melakukan kolaborasi. Dan beberapa sudah membangun JV kerjasama. Dan ini bukan barang baru bagi pelaku usaha di Indonesia.